Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di part yang ke-6 nih teman-teman, dari trik catur mematikan ketika salah mengantisipasi, menjadi langkah yang sangat blunder dan sekaligus awal kekalahan dari teman-teman ketika megang buah hitam. Dimulai dari E4 oleh putih, E5 dibalas oleh hitam, kuda F3, kuda C6, dan gajah C4 dibalas dengan kuda F6. Langkah ini tentu sekilas normal dan tidak ada unsur jebakan, teman-teman. Namun ketika dari putih menjawab D4 dan salah diantisipasi oleh hitam, ini menjadi jebakan yang sangat fatal untuk hitam, teman-teman. Kalau di sini diterima pion, maka akan datang E5. Jawaban E5 ini menentukan untuk hitam bisa menang langkah kedepannya atas pertanyaan dari putih, atau bisa menjadi sebab kekalahan dari langkah ini, teman. Kita praktekkan langkah kesalahan dulu sebelum kita mencari jalan bagaimana mengantisipasi ketika langkah pembukaan ini ketika kita megang buah hitam. Kalau di sini hitam dengan asal menjawab dengan kuda G4, sekilas langkah ini benar karena dengan target pion E5, pion diancam 2 kali tentunya di sini. Di sini dari putih, teman-teman, yang saya bilang tadi mengandung unsur jebakan yang sangat fatal untuk hitam. Akan dibuang langkah dengan gajah memukul pion F7. Dan ini pada umumnya pecatur pasti menerima tawaran itu. Karena kalau di sini raja menghindar misalnya, maka kerugian menjadi tambah fatal, akan datang cek. Ditutup dengan kuda misalnya, maka akan datang cek selanjutnya. Kalaupun dipukul di sini, maka di sini dari pion akan tetap dipukul. Selanjutnya akan ditarik kembali ketika di sini dipukul gajah yang di F7, maka harus kehilangan menteri. Dan itu mustahil dilakukan, teman-teman. Kalau misalnya di posisi ini dipukul gajah yang di F6, maka di sini sangat terbuka pertahanan dari hitam. Dan gajah terang dari putih pasti ditarik mundur terlebih dahulu kalau ingin menyelamatkan sebelum melanjutkan serangan, teman-teman. Kembali ke posisi di saat gajah di sini memukul F7. Kalau misalnya diterima dengan dipukul oleh raja, teman-teman, akan datang cek kuda G5. Sekilas di sini tidak nampak kelihatan langkah yang merugikan untuk hitam, hanya sekedar kuda yang di G5 akan dipukul oleh menteri. Namun setelah raja bergeser G8 akan disusul dengan menteri F3. Tentu di sini ancaman checkmate. Langkah terbaik di posisi ini dengan melindungi petak, yaitu memukul pion dengan kuda. Kalau dijaga dengan menteri, petak F7 ini tentu di sini checkmate. Kalau misalnya menteri yang menjaga petak F7, maka di sini checkmate. Masih bisa ditutup dengan menteri, namun tetap checkmate. Di saat menteri F3, kalau salah menguraikan, maka hancur berantakan. Benar pun menguraikan, teman-teman, ini akan menjadi berantakan juga. Di sini langkah terbaik hanya dilindungi dengan kuda, namun itu pun tetap berantakan. Misal di sini hitam menjawab dengan gajah cek ke B4 terlebih dahulu. Ditutup dengan C3, baru di sini dipukul pion E5 sekaligus melindungi F7. Namun di sini tetap hancur berantakan, teman-teman. Dengan datang cek menteri D5 yang memaksa raja harus bergeser karena tidak bisa ditutup. Mutlak mat ketika kuda menutup F7. Maka akan datang di sini bergeser F8. Di mana langkah berantakan yang dimaksud tadi?
adalah kuda cek ke-6. Langkah paksa ini dimakan atau tidak dimakan kuda yang di 6, maka dia harus kehilangan menteri, teman-teman. Kembali ke langkah posisi awal. Di saat kuda F6 yang sekilas tidak ada serangan apa-apa, langkah untuk mengantisipasi, teman-teman, ketika memegang buah hitam di posisi ini memang banyak berbagai macam cara. Kalau teman-teman senang bermain terbuka di posisi ini, boleh dengan menjawab D4 misalnya. Namun ketika di sini D4 dibalas oleh putih, teman-teman kalau senang bermain terbuka di saat posisi hitam, bisa menjawab dengan D6. Ketika terjadi pertukaran di sini, maka wajib hukumnya teman-teman memukul menteri, dipukul oleh kuda. Walaupun di sini pion hilang, maka di sini gajah ke D6 dengan mengancam kuda. Dia tidak bisa cek F7 karena terjaga oleh kuda. Kalau di sini kuda kembali ke F3, maka bisa diambil lagi pion, rokade, rokade juga. Dengan mengancam kuda bisa bergeser ke C5 atau ke F6, namun lebih baik ke C5, teman-teman. Kembali ke posisi di saat kuda di sini ke F6, putih dengan serangan D4 tetap. Kalau teman-teman di sini tetap menerima misalnya, dan akan dibalas dengan langkah lanjutan E5 oleh putih. Langkah kunci di saat posisi seperti ini, teman-teman, dengan serangan yang cukup fatal ketika salah menjawab, langkah terbaik di posisi ini ketika teman-teman memegang buah hitam, tidak perlu menggeser kuda. Jadi apa yang harus dilakukan? Mungkin itu pertanyaan. Jika langkah awal sudah mendorong dengan mengancam kuda di E5 ini, teman-teman bisa menjawab dengan D5. Ini langkah counter serangan daripada E5 ini, teman-teman. Bebas di sini. Kalau di sini dipotong invasan oleh putih, maka akan datang pengembangan gajah gelap dari hitam yang siap juga menyerang, teman-teman. Sementara di sini, kalau misalnya dari putih tertarik dengan pion yang di D4, diambil saja, teman-teman. Jika dia memaksakan, malah di sini posisinya putih terjebak dengan langkah cek. Gajah kemanapun langkah, ditutup dengan gajah atau ditutup dengan menteri, intinya menteri ini tetap hilang, akan dipukul oleh hitam. Sekarang posisinya dari putih yang terjebak. Kembali ke posisi di saat D5. Langkah lanjutan di sini, jika di sini gajah menghindar dengan B5 dengan mengancam kuda, maka teman-teman bisa dengan kuda ke E4. Artinya di fase ini, teman-teman, tahap pembukaan sudah aman. Kalaupun di sini dipukul pion, cukup gajah C5 dengan mengancam kuda tersebut. Dipaksa dipukul di sini, nggak apa-apa, diterima. Namun di sini cek terlebih dahulu. Setelah di sini raja bergeser kemanapun, apakah ke E2 maupun ke F1 di sini, maka di sini teman-teman tentu ambil terlebih dahulu. Dipukul cek raja ke F8. Kalau di sini gajah mengambil pion, maka di sini datang gajah cek ke 6. Dan ini langkah pelik, teman-teman. Bisa posisi ini terjebak putih. Menjadi serangan yang sangat mematikan untuk putih. Berbalik. Simpat langkah terbaik, maka di sini tetap akan dipukul. Kalau dia memaksa memukul, dipastikan mat untuk putih. Inilah langkah terbaik ketika teman-teman mendapati posisi serangan dari putih yang mendorong pion E4. Walaupun tadi sekilas, teman-teman, di posisi ini
tidak berdampak. Namun di tahap pembukaan salah menjawab, hancur berantakan posisi hitam. Makanya sekali lagi, tandingan dari ini teman-teman, kalau teman-teman senang bermain terbuka, bisa dijawab dengan D6. Tolong diingat, kalau tidak senang dengan bermain tukar-menukar di saat fase awal, teman-teman bisa melanjutkan ini. Kalaupun dia dipukul, maka langsung dengan jawaban E5. Dari putih dengan mengancam kuda, teman-teman tangkis dengan D5. Artinya, ini masuk kategori counter attack atau serangan balik. Artinya dari putih menyerang, hitam jangan menerima serangan itu, dengan catatan juga harus menyerang. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang kedua nih teman-teman, adalah pembukaan Ruy Lopez yang betul-betul mengandung unsur jebakan. Namun ketika teman-teman memahami langkah demi langkah dengan varian tersebut, teman-teman bisa mengantisipasi. Dan ketika teman-teman gagal mengantisipasi, menjadi hancur berantakan di fase awal. Dimulai dari 4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5 dengan langsung mengancam kuda di sini. A6 dan di sini dipukul kuda tersebut. Dipukul oleh pion, sekilas langkah ini normal. Rokade dari putih. Kalau teman-teman gagal mengantisipasi serangan dari putih ini, menjadi berantakan. Misal teman-teman pengembangan kuda ke F6, maka akan diambil kuda tersebut. Dipukul di sini pion yang di 4 dengan harapan kembali pion yang diambil oleh putih, maka akan datang benteng G1 teman. Menteri misalnya ke D4, fatal untuk kita memakai. Di mana fatalnya? Akan datang D3, yang mana dia harus kehilangan kuda. Tapi kalau di posisi ini dari hitam memaksakan serangan itu karena melirik ada celah cek di F2 dengan menteri kali pion di sini, hanya cukup bergeser ke H1. Dan di sini tidak ada lagi langkah buang. Masih bisa langkah buang dengan dibuang begitu saja kuda ke G3, tapi tetap akan diambil oleh pion teman-teman. Artinya tidak ada celah untuk langkah buang. Kalau kuda ini kembali ke F6, maka dipastikan mutlak hancur hitam teman-teman. Kemanapun langkah raja ditutup atau bergeser, menteri di sini tetap hilang teman-teman. Gagal mengantisipasi dari serangan putih. Kembali ke posisi di saat gajah di sini memukul kuda. Ini sudah benar, tidak ada yang salah di sini. Dan ketika rokade, teman-teman kalau di sini ingin bermain terbuka dengan serangan putih, bisa F6, bisa juga dengan gajah langsung melindungi pion yang di E5 dengan gajah ke D6, namun itu tertutup teman-teman. Semisal di posisi ini teman-teman bermain tertutup, maka dengan langkah ini bermain tertutup untuk hitam pertahanannya. Cukup sulit untuk diserang, namun nanti berpotensi remis. Karena akan datang susunan langkah seperti ini teman-teman, langkah terbaiknya seperti ini. Dengan langsung mengepin kuda di F3. Kembali ke posisi di saat F6 dengan langkah terbuka. Ketika di sini D4 bisa diterima oleh teman-teman. Ketika dipukul C5, kuda B3 dengan mengancam balik, maka di sini terjadi pertukaran yang tidak bisa dihindari. Dipukul oleh benteng, gajah G4, F3, gajah G6, gajah G3, B6, dan di sini 4 langkah terbaik dari hitam, kuda ke E7. Gajah ke F4 di sini dengan melirik pion cukup dijawab dengan benteng C8. Kuda C3, kuda G6 mengancam balik. Bergeser lagi di sini.
kemanapun gajah. Artinya di sini secara tempo dikuasai oleh hitam, teman-teman. Walaupun secara posisi hampir sama. Jawaban yang sangat akurat, dan ini pernah dimainkan oleh Bobby Fischer di saat mengganggu hitam melawan Boris Spassky. Kembali ke posisi di saat gajah di sini kali kuda. Kalau bermain terbuka sedari awal dan siap menyerang, teman-teman, bisa dengan membalas. Dipukul dengan pion D. Namun di sisi lain, harapan untuk rokade ke sayap menteri dari hitam sudah hilang. Artinya tumpuan keamanan dari Raja Hitam di sini adalah hanya sayap raja. Kalau di sini teman-teman langsung melayani bersifat terang-terangan atau terbuka bermain di sentrum, maka seperti ini langkahnya. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang ketiga, untuk teman-teman ketahui bahwa semua langkah itu ada jebakan, ada unsur jebakan maksudnya, teman. Tinggal kita menyikapi jebakan itu bersifat mutlak atau malah bisa kita manfaatkan menjadi jebakan untuk dia, teman-teman. Kali ini pembukaan Itali, E4, E5, kuda F3, kuda C6, dan di sini gajah C4, gajah C5, dan di sini C3. Tentu persiapan untuk mendorong D4. D6 dibalas oleh hitam, D4. Inilah pembukaan yang siap mendobrak posisi hitam, teman-teman. Ketika salah menjawab, maka menjadi fatal. Kalau di posisi ini dari hitam menarik mundur gajah tersebut, maka langsung manfaatkan. Di sini tentu dipukul oleh kuda. Kuda kali kuda dipukul oleh pion. Karena kuda yang menjaga menteri, yaitu kuda yang di C6, menjaga menteri yang di D8, itu sudah terjadi pertukaran, teman-teman. Maka di sini teman-teman buang gajah dengan mukul F7. Dan ini bersifat menjebak. Kalau di posisi ini raja mengambil gajah tersebut, maka dipastikan menteri langsung hilang dari hitam. Kembali ke posisi. Apakah bisa diantisipasi langkah ini? Sangat bisa, teman-teman. Masih bisa dijawab tentunya walaupun jebakan ini bersifat mutlak. Dengan langkah Raja ke-7, apakah ini menjawab? Ya, ini sangat menjawab, tapi teman-teman harus tahu jawaban yang sebenarnya. Apakah di sini bisa terjadi pertukaran menteri atau menteri dari hitam langsung hilang? Enggak juga, teman-teman. Karena di posisi ini walaupun langsung dicek oleh gajah, maka di sini teman-teman jangan menghindar lagi atau memukul gajah, yakni harus menutup dengan kuda. Kalau ternyata di sini menteri kali menteri misalnya, maka boleh dipukul dengan benteng atau dengan raja. Namun langkah terbaik adalah dengan benteng untuk pengembangan perwiranya. Sekaligus ada ancaman gajah terang dari putih. Kalau di posisi raja ke-7 ini, teman-teman, dari putih langsung menteri F3 untuk menghindari pertukaran misalnya, dan akan disusul dengan cek berikutnya gajah G4, langsung dibuang, teman-teman. Kenapa dibuang langkah ini? Mungkin seperti itu dari teman-teman. Tujuan langkah ini untuk mencari keseimbangan dari serangan putih, teman-teman. Harus mengimbangi maksudnya. Dan langkah terbaik dari posisi ini dari putih hanya memukul gajah. Kalau dia malah menghindar, teman-teman, di posisi ini dengan G3, maka menjadi checkmate.
langkah lanjutan dari hitam dengan cek ke D1. Ini bisa terjadi di permainan catur kilat, tapi kalau di catur cepat atau catur klasik apalagi mustahil teman-teman. Jadi di posisi gajah G4 ini mencari langkah tandingan dari serangan putih. Kalau di sini putih dengan memukul gajah, maka teman-teman bisa memukul gajah yang di F7 sekarang. Tidak ada kerugian untuk hitam. Dan ini bersifat terbuka, hanya bedanya dari hitam akan rokade manual. Gajah G5 dengan mengancam menteri, cukup kembangkan kuda F6. Dan ini sudah menjawab sekaligus mengancam menteri. Kalau menteri lari, maka teman-teman bisa mengembangkan benteng selanjutnya untuk sekaligus raja bisa sembunyi teman-teman. Atau misalnya langkah lain yang teman-teman suka, intinya jawaban itu sudah menentukan langkah selanjutnya dari teman-teman. Jangan sampai salah mengantisipasi di saat posisi gajah di sini memukul pion, kalau teman-teman langsung terima, konyol namanya, langsung hilang menterinya dari hitam. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di part yang keempat nih teman-teman, saya hanya menjelaskan terutama kalau di pembukaan itu harus teman-teman kuasai dari langkah 1 hingga 10, betul-betul bisa memahami, karena di langkah 1 sampai 10 teman-teman mengandung unsur jebakan yang sangat fatal untuk langkah lanjutan permainan tengah hingga ke permainan akhir. Saya contohkan di sini dengan pembukaan gambit menteri yang ditolak akan berdampak fatal ketika dari hitam salah mengantisipasi. D4, D5, C4, E6, kuda C3. Di saat kuda C3 ini, karena ini varian dengan menolak atau semi slav dari jawaban hitam, kuda F6, gajah G5 dan kuda ke D7. Pion kali pion di sini dan pion kali pion. Kalau di posisi ini teman-teman, putih berniat untuk mengambil keuntungan pion di D5, maka dipastikan putih di sini terjebak harus rugi teman-teman. Saya akan perhatikan. Putih di sini tertarik dengan pion D5 dengan memukul pion sekaligus mengancam kuda. Maka di sini langkah terbaik hitam dengan menerima tawaran itu. Walaupun menteri di sini harus hilang dari awal punya hitam, namun dipastikan akan kembali sekaligus ada keuntungan untuk hitam dengan cek gajah B4. D2 langkah satu-satunya. Karena ancaman yang sangat memaksa, tidak bisa bergeser, hanya bisa ditutup oleh putih. Dan di posisi ini teman-teman, jangan buru-buru memukul menteri. Teman-teman mukul saja gajah yang di D8. Kalau di sini menteri memukul gajah, baru di sini dipukul dengan kuda. Ancaman cek berikutnya yang memaksa harus dilindungi oleh benteng petak C2, maka di sini diambil pion. Rugi pion atau rugi perwira untuk buah putih tentu. Kalau dia memaksakan untuk menjebak, kembali ke posisi di saat kuda di sini D7. Ketika pion kali pion kali pion, langkah terbaik di posisi ini putih sebenarnya dengan jawaban E3 dengan mengantisipasi sekaligus pengembangan perwira. Dan di sini C6 teman-teman, jawab gajah D3, gajah D6, kuda F3, misal rokade. Dari putih juga rokade H6, dan ini tentu sama-sama bermain aman. Di fase pembukaan teman-teman lolos, kalaupun di sini gajah ke F4 mengajak pertukaran, teman-teman bisa ambil, atau di sini bisa menghindar ke C7. Kalau misalnya diambil terlebih dahulu, akan datang pion, kuda ke4 langsung masuk ke posisi. Kalau di posisi ini langsung dipukul teman-teman, dipukul lagi, dipukul oleh kuda.
Di sini tentu sama-sama dengan perwira ringan, teman-teman. Namun kerugian dari hitam ketika mengambil gajah tadi adalah posisi yang kurang menguntungkan duluan putih untuk menyerang. Makanya unsur jebakan yang dimaksud tadi harus teman-teman kuasai di fase 1 sampai 10 langkah awal. Walaupun sekilas di sini tidak ada langkah sedikit pun. Dari putih tentu di sini posisi menguntungkan adalah pion D5. Padahal di situ jebakan untuk putih ketika diambil oleh kuda. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di fase pembukaan, ketika teman-teman gagal mengantisipasi serangan E4, maka menjadi fatal. Kalau sebelumnya saya mempraktikkan dengan langkah terbaik dari kedua pemain, ini saya contohkan dengan langkah blunder ketika hitam menjawab. Langkah lanjutan dari serangan putih menjadi langkah yang sangat fatal untuk hitam karena salah menjawab dengan langkah tangkisan E4 tersebut. Dimulai dari E4 oleh putih, E5, kuda F3, kuda C6 dengan maksud menjaga pion yang di E5 tentunya. Gajah C4 langsung mengarah ke pion F7, D6. Langkah ini sekilas tidak berdampak dan memang itu langkah sesuai teori di langkah ketiga, teman-teman. Dan di sini masuk kategori setelah D3 ini, teman-teman, pembukaan semi Italia dari Gioacchio Piano. Gajah di sini G4 langsung mengepin kuda. Sekilas di sini langkahnya benar dari hitam, teman-teman. Karena menahan laju serangan kuda ini untuk menuju petak G5 ditahan oleh gajah. Disusul dengan kuda C3 oleh putih. G6. Dan di sini langkah jebakan dimulai karena salah mengantisipasi. Namun itu juga masih bisa dihindari, teman-teman. Masih bisa diselamatkan, artinya walaupun jebakan itu bersifat mematikan. Di sini pasti dari putih untuk pemain catur pemula dengan melihat sisi teori yang sangat menjanjikan pion F7 ini tentu. Walaupun pemain senior, maka akan dilakukan langkah ini, teman. Dengan kuda kali pion E5. Di sini jika langkah lanjutan itu salah diantisipasi, padahal ini langkah sederhana dan masih bisa diantisipasi, teman. Tapi kalau teman-teman saat megang buah hitam tertarik dengan menteri yang di D1, yakni dipukul oleh gajah, maka dipastikan ini mat. Dengan gajah cek 7, raja bergeser, datang cek lagi sekaligus mat untuk hitam. Karena tertarik dengan menteri yang di D1. Kembali ke posisi di saat kuda di sini, kali pion dengan bermaksud mengarah checkmate. Ini sangat bisa diantisipasi, teman-teman. Ada banyak tahapan antisipasi tersebut. Walaupun dia ingin mengorbankan perwiranya dengan teman-teman memukul kuda tersebut. Kalau di posisi ini menteri bergeser, misalnya ke D2, maka akan datang langkah lanjutan, menyerang balik putih. F4 misalnya, dicek ke H4. G3, menteri ke H3. Dan ketika menteri F2, maka di sini gajah langsung memukul gajah yang di C4, dipukul oleh pion, gajah kembali G7. Posisi dari putih terkurung. Jika di posisi ini, teman-teman,
misal langsung dibalas dengan F3, maka ini masuk kategori fatal dari putih, teman-teman. Akan datang cek. Ditutup di sini. Dipukul oleh kuda sekaligus cek. Kalau di sini langsung memukul dengan menteri karena berpikir bahwa di sini menteri dari hitam juga akan diambil, maka dipastikan putih yang rugi. Dipukul menteri, benteng hilang. Silakan dihitung siapa yang rugi di sini. Putih, teman-teman. Dia ketinggalan satu benteng atau rugi satu perwira berat. Kembali ke posisi langkah taktikal yang biasa dimainkan oleh putih untuk menjebak hitam. Sederhananya dalam posisi ini, teman-teman, jangan tertarik langsung dengan perwira lawan. Amati dulu, kalau saya makan menteri, apa kerugian saya, apa keuntungan saya? Kalau saya memukul kuda, apa keuntungan saya, apa kerugian saya? Teman-teman wajib menghitung sekilas seperti itu untuk menjadi pecatur profesional. Jangan asal makan, yang akan mengakibatkan fatal, bahkan harus mati. Semoga bermanfaat. Nanti untuk teman-teman dipraktikkan.